Oke, baiklah saya akan jelaskan sesuai dengan permintaan Pak dosen tadi ya. Oke, di sini kita memiliki beberapa kode yang bertahap ya. Kode yang bertahap. Di sini saya mau perlihatkan di bagian request jadwal, di range jam, jadwal khusus dan di penjadwalan. Nah, ini merupakan menu-menu inti untuk menuju ke penerapan metodenya. Oke, saya bisa perlihatkan mulai dari request request jadwal, range jam, jadwal khusus dan sampai ke penjadwalan, yaitu di bagian sini penjadwalannya. Oke, request jadwal ya. Saya akan masuk di bagian Hostinger. Setelah itu penjadwalan, masuk di application, terus saya masuk ke models. Ya, dalam models ini sudah ada beberapa. Yang pertama tadi seperti yang saya bilang, request jadwal terlebih dahulu ya. Request jadwal itu di sini yang pertama request jadwal, di mana algoritma ini, penerapan coding ini digunakan untuk mengetahui permintaan dari teman-teman guru sebelum jadwal pelajaran itu dibuat. Ya, seperti ini codingnya. Ini untuk request jadwal ya. Untuk request jadwal di sini di bagian atas ini ada namanya ataupun ada judulnya ataupun nama dari kelasnya. Oke, setelah itu di bagian berikutnya tadi kan di request jadwal. Selanjutnya di range jam ya. Di range jam pengaturan waktu ini ataupun gen waktu ini nanti itu di bagian range jam model. Nah, ini range jam model itu seperti ini. Ini untuk menambahkan data ke dalam tabel, ini hapus data, ubah data, detail data. Mungkin sangat simple ya. Ini nanti disesuaikan dengan permintaan dari teman-teman guru. Oke, yang berikutnya saya akan tunjukkan di bagian jadwal khusus. Nah, di jadwal khusus itu nanti kita bisa ini di bagian atas jadwal khusus ya seperti ini. Jadwal khusus ini berupa hari-harinya, Terus yang berikutnya di sini saya bisa lihatkan di bagian penjadwalan ya. Di bagian penjadwalan ini saya akan memperlihatkan codingnya, yaitu di bagian jadwal model ini. Ya, jadwal model ini. Ya, seperti ini. Ini ada nama kelasnya sudah ada di atas. Pertama dia mengambil data dari ini penjadwalan apa semua ini, di join dengan tabel ini request jadwal, terus dimasukkan ke dalam insert data berdasarkan hari, kode jadwal, jam selesainya dimasukkan ke dalam data. Di sini checking jadwal exist, di sini pencarian untuk jadwal yang sudah ada. Sini checking jadwal guru, diambil dari data penjadwalan ataupun permintaan guru tadi. Di sini checking jadwal tabrak ya. Nah, ini cari jadwal berdasarkan sesi dan kelasnya, cari jadwal. Di sini juga ada sedikit penjelasan, mendapatkan data penjadwalan berdasarkan ID kelas hari, dibikin dalam params. Berikut di sini function get data penjadwalan. Ya, ini saya rasa sudah jelas ya dia punya codingan. Cuman mungkin butuh penjelasan ke dosennya saja. Di sini get jadwal kosong juga ada. Ya, seperti ini. Sesi apa semua. Jadi ini ada perpindahan jadwal ataupun permutasinya, ada perpindahan jadwal. Ini pemindahan jadwal pertama ke jadwal kedua. Kita bikin seperti ini, didesain seperti ini. Nah, ini pemindahan jadwal 1 2 ini juga. Ini bisa reset jadwal, reset penjadwalan, update sesi dan jam. Berikutnya saya mau perlihatkan juga di bagian view-nya.
view kalau tidak salah di bagian mana ya, di bagian di bagian template apa kalau tidak salah, bukan template deh, di bagian view, di bagian view ya, saya lihat dulu di bagian view. Terus di sini ada bagian mana ya, bagian kalau kemarin itu saat kita klik reset buat rumusan itu nanti ada muncul seperti ini. Sabar ya, saya akan perlihatkan gimana ya. Di bagian jadwal kalau tidak salah, tampil jadwal, bukan ini, dia adanya di application controller kalau tidak salah. Di bagian data jadwal, coba ini, bukan ini kalau tidak salah, itu di mana ya. Ini saya pause dulu, saya lanjutkan untuk lebih jelasnya nanti. Untuk apa namanya, untuk melihat dia punya kromosom ataupun gen-gennya semuanya itu, saat kita klik buat jadwal, di sini codingannya saya break ya biar jelas. Saat saya buat jadwal, nah ini semuanya akan muncul nih, semua akan muncul di sini ya, semua akan muncul perharinya, semua akan muncul. Terus yang berikutnya saya masukkan rumusannya, nanti akan muncul ya seperti ini. Nah ini array dari codingan yang kita punya tadi, dia akan berubah jadi seperti ini ya. Inilah yang diambil kelas-kelasnya, array-arraynya yang diambil sehingga membentuk nanti jadwal otomatis itu ya, seperti ini. Kalau untuk yang apa namanya tadi, kalau untuk yang codingannya, yaitu kita ambil dari penjadwalan, setelah itu masuk application, setelah itu masuk di models ya seperti ini. Dari model apa semua, ini range jam, request jadwal, terus jadwal modelnya di atas, jadwal khususnya ini dibuka saja, ditunjukkan, jadi bersinambungan kan. Yang seperti saya jelaskan tadi, ada mulai dari request jadwal, range jam, jadwal khusus, dan penjadwalan. Jadi semua saling berurutan. Nanti kita bisa lihat satu persatu request jadwalnya di mana, tinggal kita pilih saja request jadwalnya di mana. Ini request jadwal, request jamnya, terus jadwal khususnya, terus jadwal modelnya ya. Ini codingannya nanti diperlihatkan saja. Terus ada tambahan lagi di bagian application, terus masuk di controller, jadi yang seperti mana, hari ini saya reset dulu. Nah seperti masukkan rumus yang ini codingannya itu dari sini ya, dari sini di bagian data jadwal ini ya, di bagian data jadwal di atas itu data jadwal. Terus yang berikutnya ini jadwal khususnya, terus ini pembuatan jadwalnya, terus yang berikutnya ini tampil jadwalnya ya. Ini mendapatkan data guru dan kehadirannya. Ini untuk rumus berfungsi untuk menentukan prioritas guru yang mana perlu dimasukkan terlebih dahulu ya. Membuat data penjadwalan tujuannya agar mudah dibaca, itu ada keterangannya semuanya di situ. Ini plotting penjadwalan ya, saya rasa sudah ada tulisannya semuanya di situ, komentarnya.